Gas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 7 orang. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan simulasi negosiasi sebuah bisnis. Simulasi ini berjudul penyelesaian sengketa perkaruan prestasi antara Tuan Maman dan PT BCD dengan metode negosiasi. Sebelum simulasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ivana dengan NIM 205180263 sebagai narator dalam simulasi ini. Saya Alde Ilyasa dengan NIM 205180231 sebagai Pamaman. Saya Azaria Maharani dengan NIM 205180124 sebagai penasihat hukum 1 Pak Maman. Saya Alvin Faizal dengan NIM 205180255 sebagai penasihat hukum 2 Pak Maman. Saya Syifa Safira Revani dengan NIM 205180264 sebagai pihak PT BCD. Saya Lafeta Fatal dengan NIM 205180117 sebagai penasihat hukum 1 PT BCD. Saya Muhammad Gandhi dengan NIM 205182243 sebagai penasihat hukum 2 PT BCD. Mari kita mulai dengan tahap pengenalan antara Tuan Maman dan PT BCD. Bapak Maman adalah seorang pengusaha yang sedang merintis usaha ekspedisi yang berlokasi di DKI Jakarta. Karena kebutuhan usahanya yang memerlukan truk kontainer, maka ia berniat membeli 5 truk kontainer sekaligus dari PT BCD. PT BCD sendiri adalah sebuah perusahaan kargo yang berspesialis menyediakan jual beli atau sewa truk kontainer dengan kualitas tinggi dan terpercaya. Jenis dan kualitas truk yang bermacam-macam menjadikan PT BCD sebagai perusahaan kargo yang bernama atas. Maka dari itu, pihak Bapak Maman bisa mempercayakan kualitas dan pelayanan dari PT BCD untuk truk kontainernya. Selamat pagi Bu, saya kemarin sudah janjian dan kontak lewat WhatsApp untuk lihat kontainer yang ditawarkan. Ada di bagian mana ya? Selamat pagi dengan Bapak Maman ya. Perkenalkan, saya Syifa dari PT BCD. Silakan Pak, kemarin Bapak perlu truk kontainer ya? Kami ada tipe A, B, dan Z. Perbedaannya di ukuran dan spesifikasi dalam truknya. Bapak perlu untuk barang apa kalau boleh tahu? Saya perlu untuk makanan snack, seperti makanan kering lah kurang lebih. Kira-kira ada yang dengan freezer nggak di dalam kontainernya? Dan bagaimana dengan harga dan ukurannya? Kalau begitu, untuk yang tipe A dan Z ada freezer dengan ukuran setengah kontainernya. Cocok untuk bisnis Bapak dan ukurannya juga tidak terlalu kecil. Kalau yang tipe B lebih cocok untuk barang kecil, Pak. Untuk harga tipe A, ukurannya 20 feet di 650 juta. Kalau yang Z, ukurannya 40 feet di 850 juta, Pak. Oh, begitu. Ya saya juga perlu untuk minuman dingin juga. Jadi sepertinya 40 feet cocok. Kalau saya pesan yang 40 feet kira-kira bisa ready bulan apa? Bapak perlu berapa truk? Kebetulan kami sedang ada program pembelian lebih dari 3 truk bisa dapat bonus 150 liter per truknya, Pak. Saya perlu 5 truk untuk bulan Juni bisa. Saya mau yang 40 feet saja. Oh, bisa Pak, untuk 1 Juni 2020 ya Pak. Mohon untuk melakukan DP dulu ya Pak, karena suku cadangnya harus kita pesan dari Rusia. Uang mukanya bisa 50% dari total. Jadi totalnya 4 miliar 250 juta. Yang harus Bapak bayarkan saat ini adalah 2 miliar 125 juta. Sisanya akan dibayarkan pada 1 Juni sewaktu barang sudah datang. Maksimal bayar DP dalam 5 hari ini ya Pak, 5 hari ke depan, karena harus kita pesan bahan buatannya. Bagaimana dengan garansi? Saya dapat berapa tahun ya per truknya itu? Untuk garansi sudah termasuk dalam pembelian ya, karena totalnya 5 tahun per truk. Dan penggantinya hanya kerusakan dari pabrik, juga tiap truk kontainer sudah ada ban cadangan. Oh, oke kalau begitu semua sudah oke ya. Oh iya, saya juga pengen perkenalkan ini salah satu legal saya untuk mewakilkan dalam surat menyurat dan urusan biaya, bukti biayanya akan diurus oleh Azaria ya. Halo, saya Azaria, lawyer dari Pak Maman. Oh iya Bu, kami mau bonus bensinnya diberikan dengan voucher saja ya, supaya lebih mudah untuk pembayarannya. Terima kasih.
Baik, Pak Maman dari Ibu Azaria. Terima kasih banyak ya, Pak. Bu, akan saya proses cepatnya dan akan saya laporkan perkembangannya lewat WhatsApp Ibu ya. Kalau ada yang belum jelas atau membingungkan, silakan kontak. Oke, terima kasih, Bu. Pada 5 Februari 2020, Tuan Maman akhirnya melakukan transaksi untuk 5 truk yang dia beli. Dan pada hari itu juga Tuan Maman langsung membayar 50% dari total pembelian sebagai uang muka, yang berjumlah 2 miliar 125 juta rupiah. Dan dijanjikan untuk dikirimkan pada 5 bulan setelahnya, yaitu 1 Juni 2020. Namun secara tidak terduga, terjadi sebuah pandemi yang menghambat semua hal, termasuk transaksi kedua belah pihak ini. Karena dianggap sudah banyak kesalahpahaman, maka Tuan Maman dan PT BCD memutuskan untuk melakukan negosiasi. Pada hari yang sudah ditentukan, yaitu 3 Juni 2020, PT BCD ingin menginformasikan bahwa kontainer yang dipesan oleh Pak Maman mengalami kendala pengiriman. Namun, Pak Maman memutuskan untuk membatalkan perjanjian sehingga perjanjian tidak bisa selesai dengan baik. Dan dilakukan penawaran negosiasi dari pihak PT BCD karena kesalahan terletak pada pihak PT BCD. Selamat pagi, saya Laveta dan rekan saya Gandhi selaku penasihat hukum dari PT BCD ingin menginformasikan mengenai kendala yang kami alami dalam pengiriman kontainer Pak Maman. Selamat pagi. Perkenalkan saya Azaria dan rekan saya Alvin, penasihat hukum dari Pak Maman. Ini sudah lewat 2 hari dari hari perjanjian ya, Bu? Bagaimana penyelesaiannya ya? Soalnya dari pihak kami memutuskan untuk membatalkan perjanjian dan Pak Maman mau DP yang kemarin ia bayar dikembalikan 100%, dikembalikan penuh gitu. Apa bisa? Mohon maaf atas apa yang terjadi, Pak, Bu. Tapi kontainer yang dipesan oleh Pak Maman sudah ready. Hanya berkendala di pengirimannya karena tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan untuk pengembalian uang mukanya tidak bisa karena produk sudah jadi ya Pak, Bu. Kami tidak mau tahu atas kendala yang terjadi, karena sesuai kesepakatan, 5 truk kontainer akan sampai pada 1 Juni 2020. Ini sudah lewat 2 hari dari tanggal yang ditentukan. Bagaimana penyelesaian dari pihak kalian? Klien kami sudah sangat mengalami kerugian yang sangat besar karena kontainernya terlambat datang ini menghambat bisnisnya. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Baik Bapak, Ibu, kami mohon maaf atas hal yang terjadi ya Pak. Bagaimana masalah ini apabila diselesaikan dengan cara negosiasi saja. Karena kalau misalkan dibatalkan pun, pihak kami pun juga akan mengalami kerugian yang sangat besar karena 5 kontainer yang dipesan ini bukanlah kontainer biasa, karena kontainer ini adalah akan dibuat ketika ada pesanan saja, seperti itu. Negosiasi ya, mungkin negosiasi ide yang bagus untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin oke ya kalau dari kami. Baik, Bu. Beri kami waktu, kami akan siapkan surat-surat yang diperlukan ya. Oke, kalau begitu. Terima kasih. Penasehat hukum PT BCD mengajukan tawaran awal sebuah kesepakatan dan proposal yang diberikan ke penasehat Pak Maman agar meyakinkan mereka untuk tetap melakukan pembelian dan membatalkan perjanjian yang akan merugikan kedua belah pihak. Mengenai hal itu, kami atas nama PT BCD meminta maaf atas kejadian yang tak terduga, sehingga hal ini bisa terjadi. Namun kami berharap dari pihak Pak Maman untuk mempertimbangkan kembali karena tim kami dari tim pengiriman pun sebenarnya sudah melakukan beberapa hal yang kami percaya menjadi sebuah solusi untuk segera dilakukan pengiriman secepatnya di tahun 2020 ini. Kami juga telah melakukan usaha yaitu dengan menghubungkan pihak pelabuhan perihal kapan waktu pembukaan kembali pelabuhan tersebut untuk dapat mempercepat pengiriman suku cadang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai rencana strategi selanjutnya perihal transaksi pembelian oleh Pak Maman dapat dilihat dalam proposal yang sudah dibuat ya Pak, Bu. Pihak Bapak Maman membaca proposal yang telah diberikan oleh pihak PT BCD secara sesama dan negosiasi berlanjut pada tahap penawaran.
Setelah kami baca, terdapat satu poin yang sepertinya tidak dapat saya terima, yaitu beberapa poin mengingat waktu pandemi yang sama sekali tidak tahu sampai kapan. Begitupun peraturan ketika melakukan pembatalan, maka akan didenda 1% dari sisa yang harus dibayarkan oleh Pak Maman. Walaupun tertulis bahwa Pak Maman akan mendapatkan penawaran gratis sewa truk selama 1 tahun dari PT BCD, tetap tidak bisa baru dibuat denda setelah kami akan melakukan pembatalan. Baik Pak, mengenai perihal denda tersebut sebesar 1% sendiri sudah merupakan perjanjian kami dari PT BCD kepada Pak Maman Pak. Dari awal transaksi ini dilakukan, seperti itu. Betul Bu, memang perjanjiannya seperti itu. Tapi kondisi sekarang yang melakukan kesalahan itu bukan pihak kami, tapi pihak kalian. Di perjanjian itu memang tertulis akan ada 1% denda penalti jika yang melakukan kesalahan adalah pada pihak Pak Maman. Dari tim kami telah memperhitungkan bahwa setidaknya dalam proses transaksi ini pihak BCD yang harus memberikan tawaran yang lebih menguntungkan untuk kami sebagai pembeli dong. Karena pihak kamilah yang paling dirugikan dari segi uang, segi waktu, dan segi barang. Sehingga setelah tawaran ini selesai dapat melanjutkan transaksi yang sudah kita sepakati bersama dan saling memahami kondisi sekarang yang sedang sulit. Mohon untuk dipertimbangkan ya Bu. Betul sekali, Bu. Namun untuk presentasi denda tersebut sudah mutlak dan tidak bisa diubah lagi. Bagaimana dengan pengunduran sisa pelunasan dan penambahan waktu garansi? Kalau hanya itu penawarannya, akan kami pikirkan kembali negosiasi ini. Mengingat PT BCD dan Pak Maman yang sudah pernah melakukan transaksi sebelumnya dan semua berjalan lancar, maka negosiasi dapat diakhiri dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan kondisi sama-sama untung. Karena Tuan Maman merupakan pelanggan setia yang sering melakukan transaksi di PT BCD, tentunya kami tidak ingin melakukan permusuhan transaksi, sehingga kami akan memberikan benefit untuk Tuan Maman di transaksi selanjutnya. Apakah ada solusi lain mungkin dari pihak Tuan Maman? Kami rasa pihak kami bisa tetap melakukan transaksi dengan kalian PT BCD, namun dengan pemberian perpanjangan waktu dalam pelunasan pembayaran selama 6 bulan, jadi pembayaran ditunda 6 bulan, lalu pemberian sewa gratis untuk 5 truk kontainer selama 1 tahun ke depan. Jadi saya beli 5 truk kontainer dan saya juga mau 5 truk kontainer lain diberikan secara gratis sewanya. Lalu perpanjangan masa garansi truk juga selama 10 tahun. Karena apabila transaksi ini berakhir tanpa adanya penawaran bagus dari kalian, penawaran yang menguntungkan juga, maka kedua belah pihak sama-sama akan mengalami kerugian besar, terutama pihak kami sebagai pembeli. Baik, kalau seperti itu Bu, kami akan memikirkan kembali mengenai negosiasinya ya Bu. Setelah kesepakatan antara dua belah pihak selesai, sesuai tawaran yang telah diajukan setelah mengevaluasi opsi secara objektif, walaupun adanya kendala pandemi, harus sama-sama mendapatkan kelonggaran waktu, yaitu dalam keterlambatan pengiriman dan pemberian perpanjangan waktu pelunasan. Selamat siang, Pak. Untuk penawaran kemarin sepertinya tidak bisa kami terima semua, terutama pemberian sewa 5 truk kontainer secara gratis. Mungkin yang bisa kami berikan hanya 1 kontainer saja, Pak. Untuk sisa penawarannya sudah oke semua ya dari kami. Apa ada lagi yang menjadi kendala? Jadi pemberian sewanya hanya 1 kontainer selama 1 tahun ya? Bagaimana dengan bonus 150 liter per kontainer yang sudah disebutkan di awal perjanjian? Betul, Pak. Mengenai hal tersebut tetap berjalan seperti perjanjian. Namun akan diberikan secara bertahap berupa voucher ya, Pak. Oke, terima kasih. Kalau begitu, semua sudah oke dari kami. Akan kami kabari untuk persetujuan dari Bapak Maman. Berhubungan dengan penawaran terbaik dari kedua belah pihak sudah terlaksana, maka hanya tinggal menunggu persetujuan Bapak Maman selaku pembeli utama. Pak Maman, dari pihak PT BCD kemarin sudah memberi penawaran yang menurut kami sudah penawaran paling terbaik, yaitu pemberian perpanjangan waktu dalam pelunasan pembayaran selama 6 bulan. Jadi sisa uang muka yang Bapak bayarkan itu bisa ditunda selama 6 bulan.
Lalu pemberian sewa gratis untuk 1 truk kontainer, sebenarnya sudah kami usahakan untuk 5 kontainer, Pak. Jadi total kontainer Bapak tahun ini bisa ada 10 kontainer, tapi yang bisa mereka berikan hanya 1 truk saja. Selama 1 tahun masa sewa gratisnya. Dan perpanjangan masa garansi truknya selama 10 tahun. Kata mereka, dan seperti yang saya baca juga, awal perjanjian hanya diberikan 5 tahun garansi ya Pak, dan kita bisa perpanjang jadi 10 tahun. Apa menurut Bapak sudah oke atau ada lagi yang masih ingin direvisi? Kalau begitu sudah oke, Mbak Azaria. Baik Pak, kalau sudah oke akan kami selesaikan negosiasinya. Selamat pagi. Dari pihak kami sudah menyatakan persetujuan negosiasi ini ya. Jadi semua masalah sudah selesai. Mohon untuk menyerahkan perjanjian baru yang menjadi acuan kami terhadap negosiasi ini. Baik, terima kasih banyak untuk pengertiannya. Kemudian selanjutnya Bapak dapat membaca dan memeriksa kembali proposal yang telah dibuat oleh kami ya Pak. Bu. Baik, terima kasih kerjasamanya. Baik, terima kasih Pak, Bu, untuk kerjasamanya. Dengan berakhirnya masalah yang terjadi yang sudah terselesaikan dengan cara negosiasi dan menguntungkan kedua belah pihak secara adil. Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman yang menonton simulasi ini. Maaf bila ada salah kata dan pengertian terkait simulasi ini. Terima kasih.